Saudara, masalah perkotaan masih dihadapi oleh sejumlah kota besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ya, berbagai ancaman pun muncul, mulai dari jumlah penduduk yang berlebih hingga ancaman krisis energi. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini semua? Berikut liputannya. Perkotaan sudah pasti menjadi tulang punggung ekonomi sebuah negara. Maka tidak salah banyak masyarakat yang akhirnya meninggalkan kampung mereka dan memilih untuk tinggal di kota demi memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi apakah Anda tahu, di balik megahnya sebuah kota ada banyak masalah yang timbul. Mulai dari urbanisasi yang mengakibatkan jumlah penduduk yang cukup berlebih, kesemrawutan kota, hingga masalah penggunaan energi berlebih. Lalu apa solusinya? Masalah perkotaan bukan masalah yang terjadi di Indonesia saja, tapi hampir di setiap negara, khususnya Asia Tenggara. Kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, kemacetan, jumlah penduduk yang sudah tidak ideal, hingga yang terbaru, soal polusi udara, menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Salah satu penyebab utama dari semua ini adalah urbanisasi, akibat tidak meratanya perekonomian di sebuah negara. Bayangkan, Jakarta saat ini dihuni 10 juta lebih penduduk di lahan seluas sekitar 661 km persegi. Mayoritas adalah pendatang. Bandingkan dengan di Singapura, dengan luas sekitar 728 km persegi, diisi dengan 5 juta penduduk. Penataan kota Singapura juga bisa dibilang sudah sangat baik untuk menampung para pendatang. Peduli dengan pembangunan perkotaan, salah satu universitas di Singapura, Singapore Management University, mendirikan Urban Institute yang memprioritaskan penelitian perkotaan. Mereka pun turut mengundang sejumlah pihak, mulai dari Thailand hingga perwakilan Ibu Kota Nusantara untuk membahas persoalan ini. So I think you've got this fundamental demographic driver of urban growth in the region, and that's a driver that you cannot stop. You cannot stop someone from rural Java wanting to pursue a better life in Jakarta because they think that's an improvement for them and their family. You can't stop that. What you can try and improve are the living conditions for these people. Singapura bisa dibilang mereka sadar akan masalah perkotaan. Sebagai negara dengan mayoritas pendatang dari berbagai negara tetangga, penataan kota begitu dipikirkan secara matang. Mereka memikirkan semua warganya bisa hidup dengan baik. Contohnya di wilayah Tampines terdapat sebuah tempat besar dengan segudang fasilitas. Mulai dari tempat makan, berolahraga, bahkan hingga hiburan bagi warga di wilayah itu. Mereka pun turut mengantisipasi limbah makanan dengan membuat pengolahan sampah makanan menjadi pupuk. Perkantoran juga sudah terus menerapkan pembangunan modern yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bahkan gedung kampus dibuat dengan konsep modern yang bisa memberikan kenyamanan bagi muridnya dan hemat energi. Seperti di kampus SMU, mereka pun sudah menggunakan solar panel untuk bisa mengurangi penggunaan energi berlebih. Dengan solar panel, 12% energi yang bisa dihemat. Kepedulian akan pembangunan kota berkelanjutan yang ideal menjadi tantangan bagi semua negara di Asia Tenggara. I think that it is important for us to work collaboratively across the region because the region as a whole is urbanizing together. And so if you have one city that is doing very well, another that is not, or most others that are not, then what you do is you end up having migration to the city that's doing very well, and that then creates challenges. But if all the cities together can try to make their urban environments better, then we have a better regional city ecosystem. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam dialog soal perkotaan di Singapura, pembangunan IKN menjadi salah satu inovasi menanggulangi persoalan perkotaan di Indonesia. Opportunity, semua kesempatan, pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, semua ada di Jakarta dan Jawa, ya kan? Itu natural, saya nggak nyalahin, semua orang akan datang ke, ya seperti semut ke tempat manis kan. Nah sekarang gimana kita bikin not only Jawa nih gitu loh. Tapi tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk membangun kota dari nol. Belum lagi persoalan politik di Indonesia.
political stability. Karena apa yang terjadi post election itu akan sangat menentukan apakah proyek IKN jadi apa enggak. Even kalau investor mau masuk pun pasti dia akan melihat dulu, wait and see. Karena apa? Bisa jadi satu proyek ini nggak akan dilanjutin, bisa jadi ya. Atau proyek ini justru akan malah lanjut gitu ya dengan semua konsekuensinya. Masalah perkotaan seperti urbanisasi bukan sekedar melarang orang untuk tidak pindah ke kota. Masalah energi juga bukan sekedar meminta masyarakat tidak menggunakan energi, tapi diperlukan peran serta dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat untuk mencari jalan keluar, win-win solution. Saya Nabila Biasa, melaporkan dari Singapura.